Bagi banyak orang, perubahan musim menandakan banyak hal, seperti liburan apa yang akan segera datang atau makanan musiman lezat apa yang tersedia di pasar. Tapi, apa yang terjadi seandainya tidak ada musim atau hanya ada satu musim sepanjang tahun? Coba tebak. 1. Bumi takkan miring. Mari kita lihat dari skala global. Planet kita terbagi menjadi dua belahan, dan masing-masing mempunyai satu giliran untuk miring ke arah matahari ketika bumi berotasi. Tanpa kemiringan itu, perubahan cuaca signifikan akan terjadi. Menurut sains, cuaca dingin akan bergerak meluas keluar dan ke atas dari khatulistiwa, menyebabkan dua cuaca panas dan dingin yang ekstrem. Mungkin semua orang akan pindah ke khatulistiwa yang iklimnya paling hangat. Tapi, ini akan menyebabkan kepadatan penduduk berlebih, penularan berbagai penyakit, dan kurangnya sumber daya. Mari gali lebih dalam. 2. Bahan makanan akan kurang. Seperti yang saya sebutkan tadi, kebanyakan wilayah akan menjadi dingin dan bermusim dingin. Akan sangat sulit menanam gandum, sayur, ataupun buah. Hewan-hewan juga akan berpindah ke daerah-daerah hangat di dekat khatulistiwa dan mungkin akan terlalu sering diburu. Jika bahan makanan yang ditanam tidak cukup untuk menopang populasi yang meningkat, kita akan membahasnya lebih dalam nanti. Setiap orang akan menjadi pemulung, mengais setiap sumber makanan terakhir yang bisa ditemukan di daratan. 3. Mungkin manusia takkan maju. Mari ubah sedikit sudut pandang kita dan pikirkan bagaimana jadinya jika manusia primitif mengalami keadaan tanpa musim. Kita semua tahu betapa sulitnya bepergian selama musim dingin. Bahkan di masa modern, mungkin manusia takkan sering bertemu manusia lain dan hunian mereka terpencar-pencar. Jika manusia tak bisa bekerja sama, banyak penemuan yang ada sekarang akan hilang. Mungkin kita takkan pernah belajar cara memakai alat. Kita mungkin takkan mengembangkan industri atau menguasai teknologi dasar. 4. Kita akan jauh lebih rentan terhadap kuman. Selain terhambatnya teknologi, mungkin kita juga belum mengalami banyak kemajuan dalam dunia medis. Jika semua orang harus tinggal bersama di dekat khatulistiwa, kita akan rentan tertular banyak penyakit. Dan tak hanya dari sesama manusia, melainkan dari serangga juga. Wilayah di dekat khatulistiwa biasanya hangat dan lembab, menjadikannya tempat terbaik bagi bakteri patogen yang dibawa oleh kutu-kutu tropis untuk berkembang biak. Hewan dan ternak sebagai bahan makanan juga akan menderita. 5. Masalah pertanian. Mari cermati lebih dekat. Ada banyak hujan di daerah beriklim tropis. Artinya, akan terjadi banyak pergeseran tanah di area yang dibabat petani untuk bercocok tanam. Hujan dapat mengikis tanah, sehingga mendorong semua zat hara turun ke bawah level akar dan sebagian tanah pertanian itu menjadi tidak subur. Wilayah tropis saat ini dapat mengatasi masalahnya, sebab rata-rata kepadatan penduduknya rendah. Jika semua orang berpindah ke sini, takkan ada cukup tempat untuk bergerak. Entah apa yang akan orang lakukan. 6. Kita butuh musim dingin. Ya, musim dingin mungkin tidak nyaman, bahkan berbahaya. Tapi, jika tak ada pergantian musim dan semua orang memutuskan untuk melarikan diri dari cuaca musim dingin dengan cara berpindah ke daerah hangat di khatulistiwa, kita akan kehilangan banyak manfaat. Musim dingin melindungi manusia dari serangga tropis dan berbagai penyakit yang saya sebutkan tadi. Selain itu, banyak tanaman yang kita butuhkan seperti gandum, oat dan barley, kentang, serta jagung tumbuh lebih baik di iklim lebih sejuk yang punya musim dingin. 7. Kita harus belajar lagi cara dasar bertahan hidup. Ingat saat saya membahas miringnya bumi? Tanpa kemiringan itu, selain takkan ada pergantian musim, area bumi yang sama akan mendapatkan jumlah sinar matahari yang sama sepanjang waktu. Artinya, kita harus menyesuaikan diri dan belajar cara bertani dengan benar dalam kondisi baru ini. Itu meliputi budidaya tanaman dan hewan ternak. Mencari cara untuk mencegah penyakit juga merupakan prioritas. Kita akan belajar lagi cara bertahan hidup dari dasar.
8. Cuaca dan suhu akan bisa diprediksi. Ini akan menguntungkan kita. Takkan ada banyak variasi durasi siang dan malam hari, jumlah sinar matahari per hari, atau perubahan di atmosfer. Setiap hari akan terlihat dan terasa sama total. Begitu kita mengetahui cara bertani pada satu iklim yang tak pernah berubah, bisa memperkirakan cuaca dan pola-polanya akan sangat berguna. 9. Bentang alam stagnan. Saat musim berganti, semua yang berada di sekitarnya turut berganti. Contoh terbaiknya adalah dedaunan yang gugur saat musim gugur. Jika tak punya musim, variasi bentang alam kita takkan berubah, karena cuaca akan tetap sama dan setiap tempat akan mendapat jumlah sinar matahari yang bisa diperkirakan. Saya rasa itu sangat membosankan. Hei, bagaimana menurutmu? Apa kamu akan merindukan perubahan yang dibawa oleh banyak musim? 10. Tak ada lagi equinox. Equinox menandakan pergantian musim. Bagi manusia, equinox intinya perubahan dalam cahaya, seperti siang hari menjadi lebih panjang atau lebih pendek dalam pergantian musim. Contoh, di belahan bumi utara, malam hari mulai lebih panjang dan siang hari menjadi lebih pendek saat equinox musim semi. Tanpa pergantian musim, takkan ada banyak variasi cahaya. Perubahan cahaya biasanya akan membawa efek biologis besar terhadap tumbuhan dan hewan, seperti memberitahu kapan saatnya bereproduksi atau berhibernasi. Nomor 11. Efek psikologis. Bagi orang yang tidak tinggal di dekat khatulistiwa seperti kita, mereka mengalami beberapa variasi musim di tempat tinggalnya, baik itu musim dingin dan musim panas, atau musim hujan dan kemarau. Pernahkah kamu mendengar tentang depresi musiman? Sains telah membuktikan bahwa cahaya matahari mempunyai efek positif terhadap suasana hatimu dan memberi kita vitamin D alami. Selama musim dingin di belahan bumi utara misalnya, sinar matahari sangatlah sedikit. Jadi banyak orang mulai merasa murung. Jika tak ada pergantian musim, sebaiknya kamu tetap di Indonesia yang tropis dan jangan pergi kemana-mana. 12. Akan ada dampak besar terhadap ekosistem. Ini tidak bisa dihindari. Akan ada beberapa tanaman dan hewan yang tidak mampu bertahan hidup jika tidak ada pergantian musim. Seperti hewan-hewan yang hanya bergantung pada wilayah bermusim dingin atau tropis. Artinya, kekacauan parah dalam rantai makanan akan terjadi, sehingga akan ada lebih banyak kepunahan. Manusia masih berada di puncak rantai makanan, tapi sumber makanan kita mungkin akan makin terbatas. 13. Akan ada gangguan pola tidur. Manusia dan banyak mamalia lain memiliki jam biologis internal yang akan memberitahu kita kapan waktu untuk tidur dan kapan harus bangun. Jika lama suatu tempat untuk terpapar sinar matahari berubah, orang yang tinggal di sana mungkin akan mengalami gangguan jam biologis. Ada satu aturan sederhana, kita tahu kita harus tidur saat gelap dan bangun saat terang. Jika bumi tak lagi miring, beberapa wilayah mungkin mengalami jam siang yang lebih panjang atau jam malam yang lebih panjang, sehingga kemampuan tidur kita terganggu. 14. Fungsi otak akan berubah. Sebuah penelitian kecil di Eropa menemukan bahwa perhatian dan kemampuan untuk fokus akan lebih baik di musim panas dan jauh lebih buruk di musim dingin. Bahkan memori jangka pendek juga terpengaruh. Memori jangka pendek para peserta penelitian paling bagus selama musim dingin dan lebih buruk selama musim semi. Tanpa perubahan musim, mungkin kita tak akan mengalami perubahan fungsi otak ini yang bisa menghambat tumbuh kembang otak. Ini tentu tidak sehat bagi otak. 15. Perubahan pada kulit dan rambut. Jika kamu tetap tinggal di daerah bermusim dingin, kulit dan rambutmu mungkin akan mengering. Udara musim dingin yang dingin selalu kering, dan dampaknya bukan hanya mengeringkan kulit dan rambutmu, tapi juga menyebabkan gatal, terutama pada lansia dan anak-anak. Udara dingin juga dapat menyebabkan gigi sensitif. Sebaliknya, bagi kita yang di daerah tropis, kita berisiko tinggi mengalami sengatan matahari parah. Perubahan musim biasanya menyeimbangkan keadaan bumi, tapi tanpa pergantian musim, kamu akan berada pada satu situasi ekstrim saja. 16. Bisa berdampak buruk bagi jantungmu. Jika tetap berada di daerah bermusim dingin, hawa yang selalu dingin akan menyebabkan otot-otot dan pembuluh darahmu mengerut demi mempertahankan panas tubuh. Pembuluh darah yang lebih tipis membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Detak jantungmu pun akan bertambah. Lama-kelamaan, ini akan menyebabkan penyakit jantung,
Selain itu, kamu akan mudah sesak napas dan kelelahan. Kesimpulannya, saya kira lebih baik biarkan musim apa adanya. Maksud saya, apa jadinya jika tidak ada musim layangan, musim mudik lebaran, musim rambutan? Itu beda musim ya? Aduh, jadi malu. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.